Jakarta terkenal akan kehidupannya yang tak pernah mati, dari pagi maupun malam hari, baik dari segi ekonomi dan juga gaya hidupnya. Karena Jakarta merupakan pusat kegiatan sekaligus ibu kota Republik Indonesia. Dengan berjalannya waktu, Jakarta Selatan menjadi salah satu contoh bagian dari ibu kota yang mencerminkan kehidupan muda-mudi dari berbagai aspek kehidupan dan menjadi sebuah trendsetter yang berkelanjutan hingga saat ini. Secara kasat mata, perbedaan yang menonjol di antara masyarakat Jakarta lainnya menciptakan istilah yang kita kenal sebagai anak Jaksel. Julukan anak Jaksel bisa melekat kepada seseorang yang mempunyai ciri khas tersendiri dan bisa dilihat dari pergaulan dan cara mereka berinteraksi. Unik-unik sih, kayak kalau di Jaksel ini menurut gue bisa dilihat agak kelihatan personalitinya dari outfitnya masing-masing pribadi. Nongkrong tiap malam, HP-nya iPhone ya. iPhone banget, iPhone Squad. Jaksel itu dari tutur kata sih. Iya, kalau ngomong harus dicampur-campur. English Indonesia. Oh gitu ya. Yeah. It's the word from Which is very most likely ya. very most likely. Gitu kurang lebih dari bahasa sih. Style juga bisa sih dibedain. Dari cara warna bajunya, pasti ada aja satu tuh yang nyala banget, ya kan? Kalau mau ke sana, Baju, sepatu, topi, iya. Kalau misalnya dia pakai tuh, dia nge-mixnya tuh pas aja gitu di badannya dia. Jaksel in typical, tank topan, celana pendek, tapi masih in elegant way. Jaksel tuh nggak terlalu banyak apa ya, label baju-bajunya. Kalau jakut biasanya harus Balenciaga, harus Gucci, mungkin ya. Biasanya Jaksel tuh identik sama crop top gitu ya, crop top, abis itu Warna neon gitu ya. baggy jeans kali ya, baggy jeans, abis itu kadang tuh suka ada yang kayak fashionnya suka 90s gitu. Kaos lokal brand yang full printed or design by lokal designer gitu kan. Ya kalau Jakarta Utara yang kaos-kaos branded Kenzo, Gucci, something. Karena mungkin masih careless banget ya kan, cuma jeans, kaos. Karena menurut gue jeans lebih ngebentuk body fit dan kaosnya juga yang kaos-kaos slim fit gitu. Tapi sekarang itu kan agak kurang nyaman kalau mau dipakai seharian dan jalan jauh gitu. Jadi gue sekarang lebih suka pakai yang celana-celana kayak gini atau enggak tank top, seenggaknya yang nggak bikin gerah dan nyaman, bisa jalan jauh juga. Kalau fashion menurut aku lebih suka Arabic style, kayak pakai turban gitu. Terus aku juga lebih suka kayak 90s fashion, kayak kita gak lupa sama fashion zaman dulu gitu. Kita juga bisa flashback ngeliat ke style-style zaman dulu yang bisa kita perkembangkan sekarang. Kalau itu aku nggak bisa bedain ya, karena kan tiap orang punya stylenya masing-masing gitu. Kalau baju cuman kaos Uniqlo. Kalau bawah trip, sepatu juga trip deh. Di Senen sih ya. Kalau ini paling Miniso. Karena gue anak basket, gue yang ngikutin NBA, gue sering ngeliat kayak pemain-pemain NBA kan biasa kalau mau masuk sebelum tanding atau sebelum ke lapangan, sebelum mereka pemanasan, outfitnya tuh selalu gokil lah. Terus salah satu kenapa gue seneng Varsity, pertama ini cara gue bisa Varsity tuh terlalu banyak banget warnanya, banyak banget macamnya, dan di sini jadi gue bisa mix and match banyak banget itu sih. Kalau zaman sekarang kayak cewek kue kali ya.
Tapi hari ini lagi mamba. Mamba. Karena mau ada syuting konten apa? Jadi cewek gue juga. Emang aku lebih ke kue daripada mamba. Gitu. Gue jadi kayak gimana ya? Kalau mamba kan kayak biasanya monokrom kan, full black atau black and white kayak gitu. Cuman kalau gue sebenarnya hari ini lagi bikin konten, jadi kontennya tuh emang harus full mamba. Cuman tetap aja ringsnya kue gitu kan. Terus nailsnya juga gitu. Lagi suka yang perpaduan color yang kayak setiap satu jari itu beda-beda gitu. Terus sepatunya ya kayak Nike, Jordan, Dunk yang warna-warni gitu-gitu. Kayak biasa apa ya, pop culture sih kayaknya ya. Gue udah berubah banget pandangan gue tentang Jaksel gitu. Lu mau pakai Erigo dari pala sampai bawah, sorry lu belum tentu Jaksel buat gue sekarang. Gitu kan. Jadi nggak seremeh fashion dan makanan lagi, karena Jaksel tuh ideologi. Lu ngomong which is dikit dianggap Jaksel dulu gitu. Sekarang udah lebih dalam lagi. Kalau untuk awal detailnya sih gue kurang tahu ya gitu. Cuman kalau dari gue pribadi itu gue taunya dari temen-temen, terus juga orang-orang kayak misalkan lagi di coffee shop atau di restoran apapun itu, mereka tuh kadang yang gue dengar suka mix language gitu kan. Jadi gue pikir, oh mungkin ini nih awal mulanya. Perkembangannya cukup cepat ya, karena ada juga salah satu content creator di TikTok itu yang bikin booming bahasa Jaksel, dan ditambah pula lebih banyak lagi nih di Jakarta Selatan ini orang-orang yang mempergunakan bahasa Jaksel sendiri gitu. Gua rasa yang bikin mixing language itu adalah circle agency pertamanya. Karena kan dulu banyak tuh yang ngeluh di Twitter kayak kenapa gue harus bikin email pakai bahasa Inggris dan dapat revisi pakai bahasa Inggris juga, dan gue benerin pakai bahasa Inggris lagi. Padahal gue orang Solo, bos gue orang Madiun gitu. Dulu banyak tuh di Twitter yang komplain-komplain kayak gitu. Nah menurut gue itu awal cikal bakal bahasa Jaksel menurut gue ya. Sosmed juga pastinya berpengaruh ya. Tapi dulu tuh memang di agency, kalau yang gue rasain ya sepengalaman gue, agency yang mempopulerkan mixing language itu. Yaitu dari domisili di Jakarta Selatan sendiri yang memang dia itu tempat pusatnya bisnis, dan banyak orang-orang bisnis di sana kan. Orang bisnis tuh rentan usianya dari 18 ke atas ya. Nah, dan mereka pasti pada punya sosmed. Nah, dari sosmed itu juga bisa terciptanya bahasa Jaksel yang banyak slang-slang itu. Terus yang saya bilang tadi di Jakarta Selatan itu banyak banget ekspatriat atau bule. Dan orang Indonesia banyak yang direct mereka punya relation sama orang bule gitu. Jadi cepat perkembangan di Jaksel. Mungkin perkembangan sosial media juga kali ya, terus kayak kita pengen dilihat keren gitu, kayak kelihatan oh intelektualitasnya di atas rata-rata gitu. Mungkin ya. English tuh susah. Kalau kita ngomong pakai bahasa Inggris lebih kelihatan tingkat intelektualitas kita lebih tinggi di atas orang rata-rata gitu. Ya mungkin Jaksel pengen ngerasa lebih superior di antara yang lain, mungkin. Perkembangan di Jakarta Selatan sih lumayan ya, karena sekarang itu banyak kalimat atau kata-kata baru yang dibuat sama orang-orang yang tinggal di Jakarta Selatan. Kayak misalkan yang gue tahu itu kayak TBL itu ya, ya kan? Itu sempet viral banget sampai kayak semua orang ngomong itu. Sebenarnya mempermudah juga untuk orang-orang yang bisa pengen belajar bahasa Inggris cepat, terus itu juga mempermudah orang-orang Indonesia yang nggak pernah punya bos luar negeri, bos orang luar atau bos ekspatriat. Itu mempermudah dia juga untuk belajar bahasa Inggris gitu, biar lebih cepat bahasa Inggris, terus biar cepat memahami orang luar tuh ngomong ke kita tuh sebenarnya apa. Karena kan kadang-kadang kalau textbook itu mereka cuma ya ngomong textbook aja sesuai dengan vocabulary, tapi kan di slang ini kan nggak ada dalam vocab atau di dalam kamus gitu kan, karena itu slang kayak kita aja di bahasa Indonesia kayak lebay gitu, itu artinya nggak ada arti lebay apa gitu. Sebenarnya mengancam sih iya, tapi menguntungkan juga iya, karena kalau misalnya kita bilang mengancamnya paling kita jadi apa ya, nggak ada fokus di mother tongue kita, di mother language kita.
yang tadi bahasa Indonesia itu rapih tersusun kata-katanya jadi kecampur-campur. Tapi di sisi baiknya itu kita bisa belajar bahasa Inggris gitu. Karena kan banyak orang yang pengen belajar bahasa Inggris tapi nggak bisa full fluently English gitu. Jadi ya kadang-kadang dicampur-campur bahasa Inggrisnya. Menurut gue itu positif karena ada temen gue yang nggak terlalu bisa banget bahasa Inggris gitu. Terus kalau misalkan temen-temen gue lagi curhat, ngobrol gitu, tuh mereka nanya gitu. Kalau nggak nanya mereka googling sendiri apa sih gitu supaya mereka ngerti kan. Kalau misalkan dia nggak ngerti kan pasti, duh ini orang cerita apa sih? Lu bisa nggak sih ngomong kayak Indonesia aja gitu. Tapi untuk temen-temen gue enggak sih, dia lebih ke cari tahu sendiri. Jadi dia paham nih yang dia omongin tuh apa gitu. Kalau untuk gue pribadi ya bisa, karena dari gue denger orang-orang ngomong ini gitu, terus gue nggak paham, gue langsung googling kan apa sih artinya nih gitu. Jadi menurut gue pas udah googling, oh artinya ini gitu. Jadi itu kayak sama aja edukasi juga kan, bisa dibilang edukasi juga. Jadi kita mau belajar juga gitu. Sebenarnya dari circle pertemanan, dari sosialisasi pertemanan itu juga ya bisa jadi pembelajaran. Kalau misalnya dari bulenya itu ya banyak banget yang bisa dapetin, dari pronunciation-nya, dari cara dia berbicara, terus dari cara dia slang-slangnya dia, terus dari textbook juga, dari grammar segala macam juga banyak yang kita dapetin. Apalagi kita juga kalau misalnya punya teman bule itu lebih menguntungkan banget sih kalau menurut saya, karena kita bisa belajar bahasa Inggris cepet. Kalau saya sih dulu gitu ya, kayak belajar bahasa Inggris tuh ya udah nggak usah malu, tinggal ngomong aja gitu, ngomong terus banyakin teman bule. Karena saya juga pernah pakai dating app. Nah, pakai dating app itu sebenarnya ya ada yang pengen cari pacar, ada yang pengen dapat teman kencan. Tapi kalau saya lebih pengen tuh dapat teman bule yang bisa diajak komunikasi. Jadi kita bisa belajar sambil texting. Bahkan aku tuh jarang buka Google Translate karena lama-lama jadi kebiasaan aja gitu. Texting pakai English gitu. Ya, pertama sih ya download beberapa dating apps yang ada di App Store atau di Play Store. Terus di passionnya itu ya aku pilihnya sih ini sih language exchange gitu. Dia random sih, ada yang orang lokal, ada yang orang bule juga. Tapi kalau misalnya aku kan memang fokusnya kan untuk language exchange. Jadi aku memang pilihnya yang swipe right-nya ya yang orang-orang bule gitu. Bisa aja nih kita match sama dia gitu. Tapi di pertama-tamanya kan kita pasti introduction sama mereka. Ya intronya mungkin kita bisa kasih tahu ke mereka kalau kita di sini cuma pengen language exchange gitu. Temen gue ini dia emang agak lenje juga sih anaknya. Jadi dia pakai date apps itu untuk nyari pacar sama nyari FWB juga. Pertama banyak yang fake dari mukanya. Soalnya fun fact-nya waktu gua ketemu pun agak jauh gitu. Jadi gua di situ udah gua nggak mau udah gitu. FWB sebenarnya juga terbagi banyak cabang sih menurut gua. Kayak ada FWB formal, ada FWB informal gitu kan. Ada FWB aktif, FWB pasif gitu. Jadi sebenarnya luas banget isi dari FWB itu. FWB pernah setuju. Terus tergantung objektifnya apa, tujuannya apa nih gitu kan. FWB tuh luas. Kalau gue gitu pernah FWB tuh 2 kali gitu. 2 kali terus kayak dua-duanya gagal. Jadi kayaknya gue nggak bakat deh FWB gitu ya. Nggak bakat nyakitin orang gitu. Disakitin aja udah nggak enak, kalau lagi nyakitin kan, karma lagi. Kalau gue pribadi gue nggak setuju. Nggak setuju. Soalnya gue takut anak gue nanti yang kena karma. Gue takut itu. Ya. Apalagi gue takutnya gue punya anak cewek nanti malah dijadiin kayak gitu, gue nggak mau. Negatif semua sih kayaknya. Udah gitu, anak sekarang juga kayaknya begitu semua nggak sih? Semua biasa di Jaksel. Bahkan sekarang kalau nggak salah orang pacaran itu setahu gue cuma 15%, 85%-nya tuh FWB semua.
apa ya, banyak sih kalau slang di Jaksel tuh ada love language, ada anxiety, ada apa namanya word of affirmation, itu salah satu di love language juga. Terus ada trust issue, mental health, ada deep talk, ada macam-macam sih. Itu mostly pakai bahasa Inggris ya? Ya, dan itu mesti kalau misalnya kita translate ya memang dari bahasa Inggris ke Indonesia gitu. Stress language. Iya, jadi ternyata gak hanya love language, gak hanya cara kita mencintai orang yang beda-beda, cara kita stres juga beda-beda. Ada yang lari ke belanja, ada yang lari ke hal-hal yang bandel, ada yang ngurung diri di kamar gitu-gitu. Iya, ujungnya di situ. Ya Jaksel sama mental health kan ya udah kayak nasi dan nasi gitu, memang satu kesatuan banget menurut gue. Kalau love language itu sebenarnya kayak tipikal bahasa cinta yang bisa kita berikan sama orang-orang terkasih kita gitu sih. Karena lebih mudah dipahami mungkin ya. Karena kan love language ya itu yang tadi saya bilang ada 5, itu kayak ya lebih mudah aja, ada physical touch, ada word of affirmation, ada giving something gitu kan. Ya apa ya, lu tuh ngelihat pasangan lu tuh perhatian ke kita tuh gimana gitu. Ada 5 ya kalau nggak salah. Love language kayak sekarang banyak ini ya, mungkin karena banyak permasalahan dalam relationship. Sekarang tuh orang pinter nge-labelin gitu loh. Supaya lebih cepat mengidentifikasi masalahnya gitu. Mementingkan, karena itu kunci dari kesuksesan sebuah hubungan. Saling mengerti, saling memahami. Jadi ketika kita bisa memahami seseorang, apalagi pasangan yang sama kita terus, itu kayak akan berjalan dengan lancar aja. Tapi kalau kita saling egois, terus kita nggak mau tahu pasangan kita sukanya dan enggaknya tuh apa, ya udah, lo bakalan bentar doang sama dia, kayak obses doang aja gitu jatuhnya. Love language sebenarnya gini ya, mungkin orang banyak mengolok-olok love language gitu. Tapi menurut gua, yang menemukan sistem love language itu harusnya dapat Nobel kalau menurut gua. Karena itu jenius loh, kalau gue bilang. Kayak gini ya, misalnya dulu nih, kayak zaman gue kuliah tuh belum ada love language tuh dulu. Terus ada pasangan berantem nih, cowoknya bilang, cewek gue tuh gak pernah perhatian sama gue. Ceweknya bilang, cowok gue gak pernah perhatian sama gue. Dua-duanya ngomong hal yang sama. Kita cross check kan ke ceweknya, emang lo gak perhatian sama cowok lo? Perhatian kok, gue sering bilang sayang. Kita tanya ke cowoknya, emang lo gak perhatian sama cewek lo? Perhatian lah, pintu mobil aja gue bukain, makanan gue ambilin gitu kan. Terus kayak dia setiap kita ngedate gue anterin pulang terus gitu. Sebenarnya bukan sama-sama gak perhatian, tapi kayak mereka berbeda love language aja. Sekarang gue kalau ngajak kenalan cewek di bar gitu, gue tuh selalu nanya love language lo apa, baru nama lo siapa gitu. Physical touch, quality time, sama paling seneng dipuji sih. Physical touch, affirmations, terus kayaknya 2 itu sih yang paling penting. Physical touch tuh berarti kayak misalkan gue tuh nggak bisa banget LDR-an gitu ya. Kayak kalau LDR-an tuh kan jaraknya jauh, gue tuh orangnya clingy kan. Gue tuh suka dikit-dikit kalau sama cowok gue gitu kan. Kayak gak usah sama cowok gue lah, misalnya sama temen, sahabat, atau sama keluarga. Gemes-gemes gue suka nyubit, kayak megang-megang gitu loh. Gue suka dipeluk, orangnya clingy gitu. Kalau yang affirmations, gue suka banget lah kalau misalkan gue orangnya words banget. Jadi gue kalau ada gue sayang sama nih orang, gue bakal bilang I love you, bakal bilang I miss you gitu. Dan gue akan kesel aja gitu, kayak kalau misalkan gue bilang I love you terus nggak dibales gitu, kayak kok nggak dibales sih gitu. Kalau gue lebih ke act of service sih, jadi gue harus ketemu orang yang bisa diandelin juga kayak gitu. Kayak kalau misalnya diminta bantu atau kayak diminta kerja sama tuh beneran kerja gitu loh. Jadi nggak cuma ngomong doang, tapi juga ngelakuin sesuatu hal. Oke, baik. Kalau gue Q time, quality time. Kayak gini-gini kan, ngobrol, ketemu langsung gitu sih. Zodiak sebenarnya kalau secara garis besar tuh gimana ya? Kalau suruh jelasin bingung sih. Cuman berasanya tuh kayak ngelihat karakter seseorang secara garis besar. Misalnya Cancer itu water sign, sebenarnya Cancer tuh lebih ngalir. Tapi kalau misalnya orangnya tuh ngalir aja, tapi kalau misalkan udah kecewa ya udah gitu loh. Orangnya
aduh lu gue udah nggak bisa lagi nih go with the flow gitu kan, kayak kalau udah kecewa. Terus orangnya lebih kayak ambisius juga, kayak gitu tuh percaya tuh yang kayak gitu. Cuman kalau misalkan udah jatuhnya ke karirnya apa, ntar jodohnya apa, terus rezekinya gimana, itu kan ibaratnya udah ramalan ya. Jadi kayaknya enggak deh, kayaknya zodiak nggak sampai segitunya gitu. Apa ya sebenarnya kalau zodiak gitu tuh lebih ke ya udah ngelihat baca, tapi balik lagi kan nggak 100% misalnya seorang lewat tuh fix gini, fix A, fix B, nggak juga kan. Menurut gue zodiak tuh nggak masuk akal lah. Sifat kita bisa terpengaruh sama planet di luar sana gitu. Kayak apa sih? Gak make sense, lu childish untuk percaya zodiak, sebenarnya lu kayak anak kecil. Selain Gemini, kalau Gemini gue percaya, iya. So gue ketemu orang-orang kantor yang Libra juga tuh, dia tuh selalu dapetin apa yang dia mau dan harus bisa, itu pasti kompetitif, itu udah pasti, iya, kayak gitu. Kakaknya? Ini setahu gue, mungkin perfeksionis sama supel kali. Kalau gue pribadi ya, sebagai Leo yang cuma sekedar anak sign yang biasa aja gitu, gue nggak mengharuskan gue sama zodiak A sama zodiak B. Kalau gue mikirnya selama gue jalan sama zodiak ini, ya udah gue jalanin. Gitu. Terus kalau zodiak juga sama, kita kayak pengen cepet-cepet nge-labelin, oh Pisces cengeng, Cancer cengeng, atau Taurus keras kepala. Kayak gitu sih, lebih kayak pengen cepet-cepet cari gampang identifikasi masalah sih. Kayak lebih cari gampang apa ya, cepet, kita kayak nggak mau capek mengenali orang itu lebih dalam detail, kita kayak cuma tanya zodiak lo apa gitu. Sama kayak love language juga lumayan. Jadi kayak sekarang kan gini ya, mungkin karena sekarang generasi serba instan, pengen cepet to the point, lalu punya masalah apa kita cepet kelarin. Jadi nggak pakai basa-basi melalui proses panjang gitu. Jadi ya pengennya cepet-cepet, oh love language gue ini loh, love language itu, oh kita nggak match, ya udah. Pengen cepet-cepet apa ya, mencari kecocokan dan ketidakkecocokan. Tuh sekarang anak-anak Jaksel suka ngebahas zodiak juga nggak sih? Iya, itu tuh. Soalnya suka kayak, zodiak lo apa? Oh iya tuh, emang tuh misalnya Aquarius tuh kayak gini banget. Misalnya kayak Scorpio tuh orang kayak gini-gini banget. Percintaan, mental health, dan finansial. Iya, kayak kripto atau check-in di situ-situ aja sebenarnya kalau Jaksel. Kripto ini sebenarnya cenderung untuk alat pembayaran digital, mata uang digital. Tetapi sekarang ini udah bergeser fungsi gitu. Jadi kayak lebih cenderung banyak spekulasi di kripto. Nah, jadi teman-teman tuh kalau milih kripto, instrumen kripto tuh memang harus picky ya. Pilih-pilih dari apa, prospektusnya bagaimana, ini developernya bagaimana, seperti itu. Nggak harus sih sebenarnya, tapi ya follow the trend aja. Dan itu memang harus kita ikutin. Itu udah worldwide ya, saya rasa ya. Udah emang globalisasi banget sih. Bahkan kemarin kalau nggak salah datanya itu investor kripto tuh udah melebihi investor saham di Indonesia. Mungkin beda ya, menyesuaikan tempat juga. Ini karena kemungkinan sama teman-teman lama nih ya. Mungkin kita bahas mental health juga, bagaimana relationship ya. Biasa ya, anxiety, krisis kepercayaan diri kita kan sebagai quarter life crisis gitu kan ya. Biasalah anak muda. Iya bener, work life balance. Banyak lah, many things lah we talking about ya. Jadi nggak harus tentang kripto aja. Dari cara dia makannya maunya di tempat ini, terus rata-rata mungkin anak Jaksel tuh sekarang iPhone semua. Menurut gue pergaulan anak Jaksel itu pergaulan yang paling open minded di antara yang lain ya. Mungkin karena kita banyak belajar kayak stoikisme, terus love language gitu-gitu kan. Pagi kampus, siang kemana, malam pasti kayak how are you gitu-gitu. Ya kayak iya, kayak party-party di Holy Wings gitu-gitu lah. Nyanyi-nyanyi di HW atau kayak party-party di klub-klub senot gitu ya kan. Awal dari abis maghrib itu sampai jam 8 itu dia masih biasa lah, live musik biasa gitu. Terus udah pas di jam 9 ke atas, terus tiba-tiba kayak, loh kok jadi tempat yang kayak bar, musik-musik DJ gitu. Padahal dari luar tuh sama sekali nggak kelihatan kalau itu tuh tempat kayak gitu. Karena sekarang activity, kerjaannya masuk dan lain-lain itu lebih banyak di event, jadi kayak lifestyle lebih ke party ya. Night life gitu. Misalnya lu di
di kafe gitu, terus lo ngelihat cowok sama cewek lagi makan gitu, tiba-tiba pas pengen makan tuh ceweknya foto-foto dulu gitu. Itu anak Jaksel dimanapun itu berada, itu anak Jaksel buat gua ya. Nah gini ya, Jaksel tuh nggak money oriented, kita nggak menilai dari uang sebetulnya gitu kan. Jadi tolong dipisahkan antara Jakarta Selatan dan Jaksel tuh dua hal yang sangat berbeda gitu kan. Jakarta Selatan itu geografis, itu tuh sebuah kota madya di Jakarta kan. Nah Jaksel tuh kayak ideologi lah menurut gua, ideologi menurut gua. Nongkrong cuma buat ngopi, ngomongin zodiak, love language kayak kita gini itu udah umum sih di kalangan kita. Apalagi foto-foto dulu, nyari spot yang bagus, pamer OOTD, itu bukan hal yang aneh lagi sih buat kita. Nongkrong itu menurut gue kayak tempat gue ngelepas penat, gue mau ngumpul sama temen abis kuliah, terus tempat gue buat ngekreasin gue mau pakai baju apa gitu. Mungkin cara mengekspresikan diri kita dengan berpakaian nyentrek atau bahkan nyentrek banget, nongkrong di cafe shop yang lucu-lucu atau bahkan yang hike itu suatu hal yang nggak biasa, tapi ya bagi kita itu udah hal yang biasa. Walaupun stigma superior sudah melekat pada mereka yang bergaul di Jakarta Selatan, namun kenyataannya tidak semua orang dapat memakai identitas sebagai anak Jaksel. Karena Jaksel bukan sekadar tempat di Jakarta, tapi juga mindset dan ideologi yang tertanam di dalamnya.